Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 4 Agustus 2020, hari kita memperingati Pesta Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam projo. Kita mohon doanya untuk kita semua secara khusus untuk imam-imam projo di keuskupan kita masing-masing. Injil hari ini diambil dari Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, ayat 10 sampai 11. Kita diingatkan bahwa kunci keputusan entah baik atau buruk ada dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk mendengar bisikan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengambil satu keputusan yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menggerakkan hati dan pikiran kami, dan kami pun selalu setia mengikuti bisikan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Bukanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kunci keputusan entah baik atau buruk ada dalam hati kita masing-masing. Perkataan Yesus hari ini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Sungguh menarik untuk direnungkan. Kalau dipikirkan secara baik, memang sangat benar apa yang dikatakan Yesus Kristus. Kalau kita kaitkan dengan dosa itu sesungguhnya berakar pada keputusan bebas seseorang. Keputusan itu datang dari hati dan pikiran setiap orang. Walaupun ada orang yang menggodai saya, tetapi kalau saya sama sekali tetap berpegang pada prinsip hidup, mau hidup suci, maka godaan dari luar itu sama sekali tidak bisa mempengaruhi hati dan pikiran saya. Kekuatan dari dalam diri saya akan sangat mempengaruhi keputusan saya, entah mau mengikuti atau tidak. Sebaliknya, kalau kerinduan dari dalam sangat kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan dan sesama, walaupun saya sudah dinasihati, tetapi pada akhirnya semua nasihat itu tetap tidak mempan bagi saya akan tetap mau melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Saya ingat seorang teman namanya Henrikus. Dia sering jatuh dalam kebiasaan yang sama, yaitu ketagihan alkohol. Henrikus dinasihati oleh pemimpinnya untuk mengikuti counseling.
Sesudah mengikuti konseling, bukan perubahan positif yang terjadi, tetapi sebaliknya, hidupnya semakin buruk. Konseling yang datang dari luar sepertinya tidak merubah tingkah laku Hendrikus. Sewaktu ditanya apa yang dipelajari selama konseling, dengan spontan dia menjawab, "Saya tidak pelajari apa-apa. Saya dipaksakan oleh pemimpin untuk mengikutinya. Itu keputusan pemimpin, bukan kehendak saya." Kuncinya bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Yang datang dari luar akan bisa bermanfaat kalau di posisi batin dari pribadi bersangkutan siap menerimanya dengan senang hati. Tetapi kalau hati dan pikiran tidak menerimanya, maka jangan mengharapkan satu hasil yang baik. Perkataan Yesus hari ini bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Sungguh benar. Karena yang memutuskan untuk berbuat baik atau buruk bukanlah orang luar, tetapi diri sendiri. Hati dan pikiran seseorang harus sejalan dengan menerima, harus sejalan untuk menerima dan melakukan entah hal-hal yang baik atau buruk. Yang datang dari luar boleh dibilang satu tawaran, tetapi bukan keputusan akhir. Saya yakin kita semua sudah mengalaminya di saat kita berhadapan dengan satu godaan. Pada saat kita digoda, pada saat itu selalu ada dua suara halus muncul dalam hati dan pikiran kita. Yang satu katakan ya untuk mengikuti godaan, sementara yang satu katakan jangan. Pada akhirnya itulah kitalah yang memutuskan untuk memilih. Entah mengikuti suara ya atau jangan. Keputusan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Dari luar hanya tawaran. Setiap keputusan kita akan selalu mendatangkan akibat, entah baik atau buruk. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita, agar sebelum kita mengambil satu keputusan, hendaklah kita selalu sadar dan buat satu analisa yang baik. Apa kira-kira akibat dari keputusan kita? Dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan dan keputusan kita, agar pilihan dan keputusan kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mohon Santo Yohanes Maria Vianney dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.